Halo semua para petarung, bagaimana kabar kalian? Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah anime terbaru yang berjudul Berserk yang Rakus, di mana ada seorang lelaki yang sangat payah bernama Fate. Tapi Fate memiliki skill dewa, yaitu skill glutoni, atau dalam bahasa kita yaitu kerakusan. Jadi Fate akan selalu lapar karena skill ini, dan hanya menang dalam pertarungan yang bisa membuatnya kenyang. Jadi Fate akan selalu bertarung dan semakin kuat. Tanpa banyak bicara, langsung kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dari Fate, seorang pembawa bendera yang bekerja untuk keluarga Flareik. Ya, si Fate ini tugasnya hanya berdiri dan memegang bendera di depan rumah tuanya sepanjang hari. Tak begitu berfungsi memang pekerjaan Fate, tapi seperti yang saya bilang tadi, Fate memiliki skill terpendam, yaitu skill glutoni atau kerakusan, di mana skill itu selalu membuat Fate kelaparan. Terkadang dia merasa iri dengan para prajurit yang bisa mendapatkan uang dari menukarkan hasil monster buruannya. Tapi mana mungkin Fate bisa menjadi prajurit, karena dia sangat lemah, masih penghuni tier epical immortal. Tiba-tiba datang 3 kesatria suci dari keluarga Flareik. Mereka bernama Rafale, Hadur, dan Memil. Meskipun mereka adalah kesatria suci kerajaan, tapi tingkah mereka sangat rendah dan suka menindas orang lemah. Mereka bertiga sedang berjalan menuju rumahnya dan bertemu dengan Fate yang bekerja di keluarga Flareik. Terlihat Rafale memberikan gaji Fate hari ini dengan cara yang tidak sopan. Lalu saat Fate mengambil gajinya, Hado pun membuli Fate. Untungnya datang kesatria suci yang lainnya, bernama Roxy. Berbeda dengan para rekannya, Roxy sangat baik hati. Dia pun membantu Fate dan menegur Hado agar tidak membuli Fate. Karena ketiga kesatria suci kampret ini tak ingin ada masalah, mereka pun menghentikan pembulian dan meninggalkan Fate. Malamnya saat Fate sedang berjalan, tiba-tiba melihat 3 orang pencuri. Dia pun segera bergegas untuk melaporkan kejadian itu pada Roxy yang sedang berjaga. Roxy pun memberikan sebuah tombak pada Fate dan menyuruhnya berjaga, sementara Roxy akan memburu ketiga pencuri itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Roxy yang sudah membereskan 2 pencuri dan menyisakan 1 pencuri terluka yang berlari ke arah Fate. Fate yang penakut menguatkan dirinya dan mencoba menghadapi pencuri itu dengan tombak miliknya. Tapi tak diduga pencuri itu berlari dan tertancap tombak Fate hingga dia pindah dunia. Tiba-tiba skill glutoni Fate aktif. Hal ini membuat kemampuan Fate meningkat drastis dan memperoleh kemampuan baru, yaitu telepati dan identifikasi. Tiba-tiba Roxy yang mengejar pencuri itu tiba dan langsung memegang tangan Fate. Di saat itu, skill telepati Fate aktif, di mana Fate bisa mendengar suara hati Roxy saat Fate bersentuhan dengan Roxy. Di sini Roxy menawarkan Fate agar bekerja di rumah Roxy, karena Roxy tidak tega melihat Fate selalu direndahkan oleh keluarga Flareik. Tentu saja Fate dengan cengengisan menerima pekerjaan itu. Malu-malu kucing si kampret. Pagi harinya, Fate ingin membeli pedang. Awalnya, kunjungan Fate di toko pedang sangat diterima oleh si penjual. Tapi setelah melihat Fate hanya memiliki 2 koin perak, penjual itu pun malas melayani Fate. Nasib orang miskin memang harus sabar. Dia pun mencoba memilih pedang-pedang rongsokan murah yang bisa dia beli. Fate pun menggunakan skill identifikasinya untuk melihat kemampuan pedang-pedang murah ini. Hingga saat Fate memegang pedang hitam, skill telepati Fate aktif, dan dia bisa mendengar suara hati pedang itu. Pedang itu bernama Grid, dan ternyata Grid juga memiliki skill yang sama dengan Fate, hingga mereka bisa berkomunikasi saat bersentuhan. Grid sendiri memiliki arti ketamakan. Fate langsung mencoba kehebatan Grid, di mana Fate akan melawan 38 goblin sekaligus. Dan saat Fate mengalahkan goblin, skill glutoni milik Fate aktif, di mana Fate akan mengambil atribut lawan yang telah dia kalahkan. Dan tentu saja, rasa lapar yang selalu dia rasakan sekejap menjadi hilang.
Terlihat Fate bisa mengalahkan para goblin dengan cukup mudah, hingga membuat atributnya semakin kuat. Fate kemudian menukarkan para goblin menjadi uang, dan berencana menggunakan uang itu untuk foya-foya. Tiba-tiba dia menabrak seseorang yang membawa seorang gadis, dan saat gadis itu menyentuh tubuh Fate, skill telepatinya aktif. Fate pun bisa mendengar isi hati gadis itu, yang ternyata sedang meminta tolong. Fate pun sadar jika gadis kecil itu sedang diculik. Tanpa ragu-ragu, Fate pun mengikuti penculik hingga sampai ke tempat persembunyiannya. Fate pun langsung melepas ikatan gadis kecil. Namun tentu saja hal itu membuat si penculik marah dan mengajak Fate adu mekanik. Tentu saja Fate dan pedangnya Grid dengan mudah mengalahkan si penculik. Lalu sang penculik mengakui kekalahannya dan mengatakan jika dia hanya melayani tuannya, yaitu Hado Flareik, kesatria suci yang membuli Fate di awal cerita tadi. Setelah kejadian itu, Fate mengantarkan gadis kecil ke rumahnya. Pagi harinya, sesuai permintaan Roxy, kini Fate akan bekerja menjadi pelayan di rumahnya Roxy. Dia pun dikenalkan oleh kepala pelayan yang bernama Haru. Namun, pekerjaan Fate tidak berjalan mulus, karena perutnya selalu kelaparan akibat efek skill glutoni yang dimilikinya. Hingga saat Roxy ingin bertemu dengan Fate, tiba-tiba Fate tak tahan dengan perutnya yang lapar, hingga Fate pun pingsan. Malamnya, terlihat Fate mulai siuman. Dia pun menanyakan pada Grid tentang tubuhnya. Grid pun menjawab jika Fate akan selalu lapar jika tidak mengalahkan monster. Dan kini, kelaparan Fate sudah pada batasnya. Hal itu ditandai dengan berubahnya mata Fate menjadi merah. Tapi, mata Fate memiliki keuntungan, di mana semua panca indera dan atribut Fate menjadi meningkat. Tanpa membuang waktu, Fate pun pergi ke hutan dan berburu goblin. Dia pun bertemu banyak goblin, juga Raja Goblin yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat terluka. Singkat cerita, Fate telah mengalahkan banyak goblin. Hal itu membuat perut dan matanya kembali normal. Dan tentu saja atribut Fate berkembang pesat. Fate pun memberikan sebagian atribut miliknya ke pedangnya. Hal itu membuat Grid berubah menjadi sebuah busur panah yang bisa mengejar targetnya hingga mustahil untuk dihindari. Memang keren ini si pedang. Besoknya terlihat Roxy yang memiliki misi rahasia, di mana Roxy akan mencari informasi di tengah masyarakat. Karena reputasi Roxy sebagai kesatria suci sangat terkenal, dia pun memutuskan untuk menyamar agar bisa berbaur dengan para masyarakat. Roxy pun mengajak Fate agar misinya jadi lebih lancar. Beberapa saat kemudian, Fate menyadari sesuatu. Ternyata Roxy mencari informasi tentang kematian para goblin di sekitar kerajaan. Dan kini para kesatria suci sedang berburu pelaku pembantaian para goblin, karena mereka beranggapan pelaku sangat kuat dan membahayakan kerajaan. Tentu saja hal itu membuat Fate kaget, karena Fate adalah pelakunya. Dia pun terdiam dan merahasiakan hal itu pada Roxy. Beberapa saat kemudian, tanpa sepengetahuan Roxy, Fate pergi ke pasar dan membeli sebuah topeng untuk menyembunyikan wajahnya saat perburuan monster di hutan. Hingga keberadaan Fate bertopeng yang misterius pun mulai diketahui para prajurit kerajaan, dan para prajurit memanggilnya dengan nama Mukuro. Paginya, Roxy mengajak Fate ke kebun anggur ibunya yang bernama Aisyah. Aisyah melihat kecocokan antara Fate dan Roxy. Mungkin dia sedang mencari menantu. Sayangnya, pembahasan ini membuat Roxy salah tingkah dan lalu kabur. Beberapa saat kemudian, Fate dan Roxy bertemu dengan seorang wanita pembawa kapak. Terlihat wanita itu mengenali Grid. Wanita ini memiliki mata merah sama seperti Fate saat lapar. Tak lama kemudian, dia pun pergi meninggalkan Fate dan Roxy. Roxy pun mengatakan jika dia mungkin orang dari Galia, sebuah tempat yang telah hancur karena serangan monster ganas. Di sisi lain, ternyata kebun anggur Aisyah telah dihancurkan oleh segerombolan monster kobold. Hal itu membuat resah para pekerja dan Roxy. Fate pun pada malam hari berangkat sendirian untuk menghajar para monster. Serangan Fate rupanya bisa mengalahkan para monster kobold dengan sangat mudah. Sayangnya, itu tak berpengaruh pada pemimpin kobold yang sangat OP.
Bahkan Fate sempat diajar oleh Raja Kobol dengan pukulan penghancur miliknya. Untungnya, skill penyembuh Fate yang dia dapat dari mengalahkan Raja Goblin membuat Fate bisa terus bertempur. Fate pun memutuskan untuk mengeluarkan skill ultimate panah Grid yang dapat diaktifkan dengan mengorbankan 10% atribut yang dimiliki Fate. Alhasil, pemimpin para Kobol berhasil dikalahkan. Mantap. Besoknya, Fate dan Roxy kembali ke kerajaan. Hal ini dikarenakan Roxy dan beberapa kesatria suci akan ditugaskan ke Galia untuk melenyapkan para monster di sana, khususnya naga suci. Di sisi lain, Fate yang sedang mengalahkan para goblin tiba-tiba dihadang oleh Hado. Hado memang ditugaskan memburu Mukuro, yaitu identitas Fate saat sedang memakai topeng. Hado pun segera menyuruh para prajuritnya untuk menyerang Fate. Namun Fate yang dalam kondisi matanya memerah sebelah, yaitu dalam mode setengah lapar, bisa mengalahkan para prajurit Hado dengan cukup mudah. Dan kini hanya tersisa Fate dan Hado saja. Di sini Fate memperlihatkan identitas aslinya, di mana Fate ingin menghajar Hado yang selalu membulinya. Hado yang mengetahui hal itu tentu saja sangat kaget, karena Fate yang selama ini Hado kenal sebagai orang lemah ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka pun adu mekanik, dan terlihat kekuatan Fate jauh di atas Hado. Fate yang kesal dengan perbuatan Hado yang suka menindas orang, langsung meluapkan kemarahannya, hingga Hado pindah ke alam lain. Akhirnya, skill Gluttony Fate berhasil merebut kekuatan dan atribut Hado, di mana Fate sekarang bisa mengeluarkan kekuatan para kesatria suci. Melihat itu, Grid Shitama meminta sebagian atribut Fate sebagai syarat agar Grid bisa berubah ke wujud level 2-nya, yaitu sebuah sabit, di mana sabit ini sangat tajam dan bisa memotong jurus sihir. Besoknya terlihat Roxy yang berpamitan pada semua pelayannya, termasuk Fate, untuk pergi ke Galia. Namun tanpa disadari siapapun, Fate memutuskan ingin menyusul Roxy ke Galia secara diam-diam. Roxy pun mulai mengumpulkan para pasukannya. Beberapa di antaranya adalah Miria, teman lama Roxy, dan si bapak-bapak bernama Mugan. Mereka pun bersiap untuk berangkat ke Galia untuk mengalahkan naga suci. Beberapa hari kemudian, Fate secara tak sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Seth, di mana Seth sedang mencari kesatria untuk mengalahkan para monster yang sering menyerang desa Seth. Fate pun memutuskan ingin membantu desa Seth. Saat sampai di desa, terlihat kepala desa sangat ragu dengan kemampuan Fate. Bahkan karena marah, kepala desa itu memasukkan obat bius ke makanan Fate dan berencana mengorbankan Fate pada para monster yang sering menyerang desa. Tak disangka para monster itu mulai datang. Para monster itu pun langsung menyerang desa dengan semburan api, hingga membuat desa kacau balau. Sementara Fate masih tertidur karena efek obat bius kepala desa. Seth pun segera membuat obat penawar dan berhasil menangkal obat bius kepala desa. Dan kini tiba saatnya Fate melawan para monster api. Fate pun merubah Grid ke bentuk level 2, yaitu sabit, di mana sabit ini bisa membelah sihir, termasuk semburan api para monster. Dengan bentuk senjata ini, Fate dapat mengalahkan para monster dengan cukup mudah. Skill Gluttony Fate pun menyerap skill bola api dan ketahanan api dari monster yang telah Fate kalahkan. Setelah ancaman warga desa lenyap, Fate pun berpamitan pada Seth dan ingin melanjutkan perjalanan dengan menyewa transportasi berupa kereta. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Fate dihadang oleh beberapa perampok. Lalu, datang lemparan kapak yang seketika mengalahkan mereka. Ternyata itu ulah Men, wanita yang bertemu Fate dan Roxy di perkebunan anggur. Ternyata Men memiliki nasib sama dengan Fate, yaitu 7 dosa mematikan, di mana Fate memiliki glutoni atau kerakusan dan senjatanya greed atau ketamakan. Maka Men memiliki wrath atau kemarahan dan senjatanya yaitu sloth atau kemalasan. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di kota Lancaster.
yang dipimpin oleh kesatria suci bernama Rudolf. Meskipun Rudolf terlihat sangat dicintai rakyatnya, ternyata tanpa sepengetahuan rakyatnya, dia sering menyiksa para bawahannya. Malamnya, Fate dan Man telah menyewa penginapan. Sayangnya, glutoni dalam tubuh Fate membuatnya masuk ke mode setengah lapar. Fate pun memakai topengnya dan berburu monster padang pasir. Di sini Fate mencoba menggabungkan grid level 1 yang berbentuk busur dengan bola api. Hal itu menghasilkan panah api. Dan dengan panah api ini, Fate berhasil mengalahkan banyak monster di padang pasir. Dia pun mendapatkan skill baru, yaitu kemampuan padang pasir. Fate pun menukarkan hasil buruannya menjadi uang. Di sini Fate dan Man bertemu dengan Rudolf. Terlihat Rudolf yang selalu menganggap Man sebagai anak kecil. Tentu Man yang memiliki skill kemarahan langsung memukul Rudolf hingga terbang jauh. Melihat hal itu, Fate pun panik dan langsung meneruskan perjalanan mereka menuju Galia. Singkat cerita, mereka telah sampai di suatu desa. Di sini, Fate ingin menemui kepala desa dan meminta izin agar bisa bermalam. Kepala desa ini bernama Aaron. Dia adalah mantan kesatria suci yang telah pensiun dan menjadi kepala desa. Tak diduga, Aaron ingin mengadu ilmu pedang dengan Fate. Terlihat, Aaron bisa mengalahkan Fate dalam teknik berpedang. Melihat bakat berpedang Fate, Aaron pun mengizinkan Fate dan Man untuk tinggal di rumahnya. Dengan syarat, Fate harus berlatih pedang dengan Aaron. Karena tak memiliki pilihan lain, Fate pun setuju dengan permintaan Aaron. Berhari-hari, Fate pun berlatih memperkuat fisiknya dan kemampuan pedangnya bersama Aaron. Suatu malam, Aaron menceritakan masa lalunya, di mana Aaron adalah pemilik suatu kastil. Tetapi kastil Aaron diserang oleh para monster, dan serangan itu menewaskan semua keluarganya. Kini kastil Aaron telah dikuasai oleh para monster, dan Aaron harus pergi dari kastilnya, hingga kini menjadi kepala desa. Kebetulan sekali, beberapa hari ini Fate tidak melawan monster. Kemampuan glutoni dalam tubuh Fate membuatnya kelaparan, hingga Fate memasuki mode setengah lapar. Fate pun berencana akan berburu monster di kastil Amon. Namun Amon yang melihatnya pun pergi bersama Fate ke kastil. Di sini, Fate menggabungkan busur grid dengan kemampuan padang pasir, di mana musuh yang terkena anak panah Fate akan berubah menjadi pasir dalam sekejap. Mantap ini skill. Singkat cerita, Fate pun melawan raja monster di kastil, di mana monster ini memiliki kemampuan mengendalikan mayat. Aaron yang melihat jasad anak dan istrinya dikendalikan oleh monster sangat marah dan langsung menyerang monster itu. Sayangnya, kekuatan Aaron tidak terlalu kuat. Fate yang telah memiliki kemampuan kesatria suci mengambil pedang anaknya Aaron dan menggabungkan kekuatan kesatria suci dengan Aaron hingga dapat mengalahkan raja monster di kastil. Besok paginya, Fate dan Man pun memutuskan untuk berpisah dengan Aaron dan ingin melanjutkan perjalanan mereka. Tak disangka dalam perjalanan mereka, Man mengajak Fate ke sebuah reruntuhan kota, di mana tempat itu terdapat sebuah chimera. Chimera sendiri adalah sebuah senjata raksasa yang ditanamkan manusia sebagai intinya. Untungnya chimera ini masih dalam wujud larva dan belum terlahir sempurna. Tanpa pikir panjang, Man dan kapaknya yang bernama Slot langsung menghancurkan pom-pom chimera dan memaksanya keluar. Terlihat chimera itu sangat besar dan kuat. Fate dan Man pun memulai pertarungannya hingga berhasil melukai chimera. Sayangnya, chimera ini memiliki kekuatan pemulihan hingga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di sini mulai terlihat sedikit kemampuan Slot, di mana dia mengambil kelincahan pemiliknya, yaitu Man, dan merubahnya menjadi kekuatan. Serangan bertubi-tubi Man dengan Slot membuat chimera kewalahan. Chimera itu pun mengeluarkan sayapnya untuk kabur. Tapi Man dan Fate tak akan membiarkan chimera itu kabur. Man pun melempar tubuh Fate dengan senjatanya ke udara. Fate yang terlempar ingin menggunakan skill ultimate level 2 milik Grid, di mana sabit Grid berubah
dan bisa dengan mudah menyerang tubuh wanita dalam chimera itu. Di saat yang sama, skill telepati Fate aktif, di mana Fate bisa melihat isi hati wanita dalam chimera yang ternyata adalah sahabat Main. Jadi, Main mengajak Blade ke reruntuhan ini untuk membebaskan temannya yang tertanam di tubuh chimera. Dan setelah pertarungan ini, tak disangka, Grid berubah menjadi level 3-nya, yaitu sebuah perisai. Lalu, karena keinginan Main telah terpenuhi, Main pun memutuskan pergi menyendiri dan meninggalkan Fate. Malamnya, Fate sampai ke sebuah kota dengan benteng yang tinggi bernama Kota Babylon. Di sini, terdapat banyak kesatria suci, termasuk Roxy. Namun, pandangan Fate teralihkan karena ada seseorang yang mengincar nyawa Roxy. Sayangnya, orang itu bisa menghilang dalam sekejap. Cerita beralih ke pagi harinya, di mana Fate melihat banyak sekali prajurit di Babylon. Tak hanya itu, di Babylon juga banyak perlengkapan senjata. Di sini, sifat serakah Grid meluap, di mana dia meminta Fate untuk membelikannya sebuah sarung pedang. Pemilik toko pun keluar. Dia bernama Jet. Terlihat Jet sangat ahli dalam pembuatan pedang. Sayangnya, harga di Babylon sangat mahal, hingga membuat Fate kabur saat mendengar harganya yang selangit. Tapi keinginan Grid yang besar membuat Fate terpaksa harus mencari uang lebih. Dia pun pergi keluar kota dan mulai berburu monster. Monster yang akan dihadapi Fate di sini adalah sekelompok orc, di mana Fate harus berebut mengalahkan orc oleh para pemburu lainnya. Grid pun menyarankan Fate untuk menggunakan level 3 Grid, yaitu sebuah perisai yang bisa menahan serangan fisik ataupun sihir. Fate pun menggunakan perisai Grid dan menabrak semua orc hingga dia berhasil mengalahkan banyak orc. Singkat cerita, Fate membawa hasil buruannya ke kota untuk ditukarkan dengan uang. Namun, para pemburu monster yang bertaruh dengan orc tadi datang dan ingin mengambil hasil buruan Fate dengan alasan merekalah yang menyerang orc itu duluan. Tentu saja, Fate tak membiarkan hasil buruannya diambil dan langsung mengalahkan para pemburu monster itu. Keributan ini membuat Roxy, Meria, dan Mugan tiba dan menengahi masalah ini. Roxy pun menegur para pemburu monster yang ingin mengambil hasil buruan Fate. Di sini, Roxy tak mengenali Fate karena sedang memakai topeng. Fate pun mengenalkan dirinya sebagai Mukuro agar tak ketahuan identitasnya. Fate pun segera pergi meninggalkan Roxy. Tak disangka saat keluar, Fate dihampiri oleh Jet, di mana Jet telah mendengar kehebatan Fate dalam mengalahkan para orc. Jet pun ingin mendanai penampilan Fate, di mana Jet merubah penampilan Fate menjadi lebih baik sebagai promosi berjalan untuk toko Jet. Alhasil Fate pun mendapat skin kolektor. Malamnya, Fate berjumpa dengan seorang wanita yang memiliki daya tarik yang kuat saat memandangnya. Orang itu bernama Eris Silas atau Nafsu. Dia termasuk dalam 7 dosa mematikan, sama seperti Fate dan Main. Di sini, Eris mengajak Fate untuk membahas sesuatu yang penting, di mana Eris mengatakan jika dia adalah penjaga kerajaan, di mana Eris akan membunuh Roxy untuk kepentingan kerajaan. Tentu saja rencana Eris ditentang oleh Fate. Bahkan, Fate langsung marah dan meninggalkan Eris. Paginya, Fate kembali ke toko Jet dan ingin memesan sarung pedang untuk Grid. Sayangnya, dalam pembuatan sarung pedang ini membutuhkan material yang langka, yaitu batu senja. Tanpa pikir panjang, Fate pun pergi mencari batu senja itu. Hingga pada malam harinya, Fate melihat 4 monster salamander. Fate pun segera menyerang monster itu. Anehnya, keempat salamander tidak kabur ataupun melawan Fate. Keempat monster itu terus berlari tanpa memperdulikan Fate yang menyerang mereka. Fate yang melihat tingkah aneh para salamander memutuskan untuk mengikuti mereka. Ternyata sasaran para salamander adalah kelompok Roxy yang sedang berkemah. Para salamander pun langsung menyerang dengan napas api mereka. Terlihat rekan Roxy seorang kesatria suci yang bernama Nortem tak bisa menahan serangan para salamander. Bahkan Meria terluka oleh serangan salamander. Fate yang melihat Roxy dalam kesulitan segera datang membantunya. Fate dengan identitasnya sebagai Mukuro pun dengan mudah mengalahkan keempat salamander.
Beberapa saat kemudian, Fate menyadari jika ada sebuah tanda aneh yang berada di kepala para salamander. Tapi, tak ada informasi tentang tanda itu. Paginya, Fate meninggalkan kelompok Roxy dan melanjutkan mencari batu senja untuk bahan sarung pedang Grid. Tak disangka, Fate melihat sosok Aeris dari kejauhan. Dan yang membuat Fate lebih kaget lagi, dia melihat sebuah Chimera yang tertidur tanpa inti Chimera. Ditambah lagi, Fate melihat bekas 3 Chimera yang telah bangkit. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang besar di hutan. Fate pun segera berlari memeriksanya. Ternyata, para Chimera yang bangkit sedang menyerang Roxy dan yang lainnya. Terlihat, Mugen sedang terluka. Fate pun segera membantu Roxy. Terlihat Chimera itu tidak sekuat yang Fate lawan sebelumnya. Di mana inti Chimera ini adalah Monster Orc dengan tanda aneh di kepalanya. Fate dan Roxy pun memutuskan melawan 3 Chimera itu, di mana Fate akan melumpuhkan Chimera, sementara Roxy akan menyerang Orc yang merupakan inti Chimera. Mereka pun berhasil mengalahkan 2 Chimera, hingga Chimera yang tersisa menghancurkan tanah dan membuat Roxy dan Fate pun terjatuh di dalamnya. Kejadian itu membuat kaki Roxy terluka. Ditambah lagi, tiba-tiba Fate memasuki mode setengah lapar. Fate pun segera mencari Chimera yang tersisa dan langsung mengalahkannya. Pertarungan Fate melawan Chimera di dalam tanah membuat sebagian dinding tanah hancur dan membuka sebuah ruangan yang penuh dengan batu senja. Batu yang dicari Fate untuk material pembuatan sarung pedang Grid. Fate pun segera mengambil sebagian batu senja dan membawa keluar Roxy. Beberapa hari kemudian, terlihat kota Babylon sedang diserang oleh pasukan Orc. Roxy pun mengumpulkan para satria dan pergi berperang melawan para Orc. Di sisi lain, Fate memasuki mode setengah lapar dan ingin ikut bertarung. Namun, Fate menyadari ada seekor monster yang mengincar Roxy dari bawah tanah. Dia pun menyerang monster itu dengan grid level 1, yaitu busur panah. Monster yang terkena serangan Fate langsung menunjukkan wujudnya, yaitu seekor slime raksasa. Fate langsung memburu dan kembali menyerang slime raksasa itu. Sayangnya, monster ini bisa membelah diri, hingga sangat susah dilenyapkan. Tiba-tiba, di tengah pertarungan, muncul pria misterius yang membawa senjata 7 dosa mematikan, yang berbentuk pistol bernama Envy si iri hati. Terlihat, serangan Fate tak dapat melukai pria misterius itu. Alhasil, Fate pun babak belur dihajar olehnya. Fate yang tak punya pilihan, merubah dirinya ke mode lapar, agar bertambah kuat. Terlihat, Fate dapat mengimbangi gerakan pria misterius, bahkan berhasil menghancurkan topengnya. Kini terlihat jati diri pria itu, yang ternyata adalah kesatria suci rekan Roxy, yang bernama Northem. Melihat kemampuan Fate yang bertambah pesat, Northem pun meniup sebuah peluit, di mana peluit itu adalah tanda untuk naga suci untuk menyerang Roxy. Fate pun segera berlari mengejar naga suci untuk melindungi Roxy. Di sisi lain, Roxy dan pasukannya terlihat kocar-kacir saat melihat kedatangan naga suci. Tanpa basa-basi, naga suci langsung menyerang Roxy. Untungnya, Fate tiba tepat waktu dan berhasil menahan serangan naga suci. Namun, hal itu membuat topengnya hancur di hadapan Roxy. Dan kini, Roxy menyadari jika sosok Mukuro yang selama ini melindunginya adalah Fate. Fate pun mengeluarkan ultimate perisai Grid dan berhasil memantulkan serangan naga suci. Di sini terlihat Roxy yang sangat kaget dengan pengorbanan Fate. Ditambah, mata Fate yang merah karena mode lapar glutoni. Fate pun segera bertarung melawan naga suci dan berhasil menahan sang naga dengan skill kesatria suci. Lalu, Northem datang dan langsung menyerang Fate hingga Fate kehilangan tangan kirinya. Namun, Northem yang merasa telah mengalahkan Fate menjadi lengah, hingga Fate berhasil mengalahkan dan menyerap semua kemampuannya. Setelah Fate menjadi sangat kuat, dia pun segera membereskan naga suci. Namun, Fate yang terlalu banyak menyerap atribut musuhnya membuat glutoni dalam tubuh Fate mengamuk. Hal itu membuat Fate hampir kehilangan jati dirinya. Maka Fate memberikan atributnya kepada Grid, hingga Grid berubah menjadi level 4-nya,
yaitu sebuah tongkat sihir. Alhasil, Fate pun pingsan di pangkuan Roxy. Beberapa hari kemudian, Fate mulai siuman. Dia pun dihampiri oleh Man dan Eris, di mana mereka bertiga akan menjadi teman karena nasib mereka yang sama, yaitu menjadi bagian dari 7 dosa mematikan. Beberapa saat kemudian, mereka mencoba kemampuan level 4 Grid, yaitu tongkat sihir, di mana tongkat ini memiliki sihir yang sangat kuat dan bisa mengembalikan tangan Fate yang putus. Dengan begini, selesai sudah alur cerita anime ini. Semoga Anda terhibur dan terima kasih.